same job, same town. 'Cause we've been told that's the way our world goes round. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan tentang interpolasi linier. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Amelina Fiardi. Nama saya Ida Sari Hasibuan. Nama saya Nina Titania. Perkenalkan, nama saya Karin Sawita. Nama saya Yuni Kartika. Oke, langsung saja simak penjelasan video dari kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan interpolasi, yang mana dalam interpolasi dicari suatu nilai yang berada di antara beberapa titik data, yang mana yang telah diketahui nilainya. Untuk memperkirakan nilai tersebut, pertama kali dibuat suatu fungsi persamaan yang melalui titik-titik data, yang mana setelah persamaan garis atau kurva tersebut terbentuk, kemudian dihitung nilai fungsi yang berada di antara titik-titik data. Nah, kemudian yang mana menggunakan segmen garis lurus atau interpolasi linier. Metode interpolasi yang paling banyak digunakan adalah interpolasi polinomial. Nah, persamaan polinomial adalah persamaan aljabar yang mengandung jumlah dari variabel x. Nah, berpangkat bulat integer. Bentuk umum dari persamaan polinomial adalah fx sama dengan a0 tambah a1 tambah a2 x kuadrat sampai tambah an x pangkat n. Yang mana dengan a0, a1, a2 sampai an adalah parameter yang akan dicari berdasarkan titik data, adalah derajat order dari persamaan polinomial dan x adalah variabel bebas. Nah, untuk n tambah 1 titik data hanya dapat digunakan satu polinomial order n atau kurang yang melalui semua titik. Nah, pada polinomial berderajat, satu diperoleh bentuk interpolasi linier yang sudah banyak dikenal metode tersebut, yang mana mempunyai bentuk sederhana dan mudah dipahami. Di sini saya akan menjelaskan definisi interpolasi linier. Interpolasi linier merupakan bentuk interpolasi paling sederhana yang dilakukan dengan menghubungkan dua buah titik dengan suatu garis lurus dengan menggunakan hukum segitiga sebangun. Dari dua segitiga sebangun ABC dan ADE, seperti yang tampak pada gambar di bawah ini, BC per AB sama dengan DE per AD. Gambar interpolasi linier yang dimaksud yaitu seperti ini. Dan rumus untuk mencari interpolasi linier yaitu f1x sama dengan fx0 ditambah fx1 dikurang fx0 per x1 dikurang x0 dikali dengan x dikurang x0. Baiklah, saya Yuni Kartika akan menjelaskan tentang algoritma interpolasi linier. Yang mana langkah-langkah yang harus kita perhatikan yaitu langkah pertama tentukan nilai x0, y0, x1, dan y1. Kemudian langkah kedua periksa apakah x0 sama dengan x1? Jika iya, maka kembali ke langkah pertama. Mengapa? Sebab nilai fungsi tidak terdefinisi dalam kondisi ini. Jika tidak, maka lanjut dengan langkah yang ketiga. Langkah ketiga di mana yaitu langsung masukkan nilai x. Kemudian langkah keempat, periksa apakah x lebih besar sama dengan min x0 x1 atau x itu lebih kecil sama dengan x0 x1. Jika tidak, maka masukkan nilai x yang lainnya. Jika iya, maka dilanjutkan langkah kelima. Langkah kelima, x yang lainnya. Jika iya, maka dilanjutkan langkah kelima. Langkah kelima ini yaitu rumus menghitung x itu menggunakan f1 kali x sama dengan y0 ditambah y1 kurang y0 dikali x kurang x0 per x1 kurang x0. Kemudian langkah keenam, periksa apakah y0 sama dengan y1, karena jika sama, maka akan diperoleh f1x sama dengan y0. Kemudian langkah yang terakhir, tuliskan hasil y sama dengan f1 kali x. Kemudian masuk pada contoh pertama, perkirakan atau prediksi jumlah penduduk Medan Perjuangan pada tahun 2005 berdasarkan data tabulasi berikut. Karena pada tahun 2000, jumlah penduduk Kota Medan Perjuangan itu 179.300, sedangkan pada tahun 2010, jumlah penduduk Medan Perjuangan itu berkisar pada 203.200. Kemudian untuk proses penyelesaian, diketahui nilai x0 itu pada tahun 2000, x1-nya 2010, sedangkan y0 179.300 dan y1 203.200. Kemudian ditanya prediksi jumlah penduduk Medan Perjuangan pada tahun 2005. Untuk proses penyelesaiannya kita menggunakan rumus langkah kelima yaitu f1x sama dengan y0
tambah Y1 kurang Y0 dikali X kurang X0 per X1 kurang X0. Mengapa kita menggunakan rumus F1X? Karena X ini lebih besar sama dengan min X0 X1 dan X lebih kecil sama dengan X0 X1. Pertanyaannya, mengapa sih tidak langsung dimasukkan aja nilai X lainnya? Tidak bisa, karena contoh ini memenuhi syarat yang keempat. Dia memenuhi syarat yang keempat, maka kita lanjut dengan langkah yang kelima atau syarat yang kelima. Yang mana untuk mencari nilai X-nya itu F1X sama dengan Y0 tambah Y1 kurang Y0 dikali X kurang X0 per X1 kurang X0. Dan kita misalkan X itu tahun 2005. Kemudian langsung masuk pada rumus. Ganti nilai X dengan 2005, Y0 sama dengan 179.300 dikurang Y0. Y0 itu 179.300, kemudian dikali nilai X. X-nya itu 2005, kurang X0. Nilai X0 itu 2000, per X1 kurang X0. X1-nya itu 2010, kemudian X0-nya tahun 2000. Sekarang langsung kita jumlahkan nilai F1 2005 sama dengan 179.300, nilai ini langsung diturunkan saja. Kemudian ditambah 203.200 dikurang 179.300. Hasil pengurangan ini nilainya 23.900, kemudian 2005 dikurang 2000, maka hasilnya